Hello everyone, how's life? I hope all you guys are great and always excited to learn English. Alright, in this video, I'd like to explain about signal words in cause-effect context. However, before I explain more, I want you to look at to the picture and several sentences that I have already made here. Right, the first statement is, they are smiling because of feeling happy. The second, they are happy, hence they smile. The third, they are smiling because they are happy. Alright, now I want you to look at to these examples or to these sentences. Coba kalian perhatikan, apakah ada yang berbeda ataukah sama? Okay, based on these sentences, actually it can be similar and it can be different. Kalau kalian perhatikan baik-baik, meaningnya atau tujuan dari kalimat ini itu sama. Sama-sama tersenyum karena bahagia. Akan tetapi untuk struktur kalimatnya atau penggunaan signal words-nya itu sendiri dia berbeda-beda. Dalam kalimat satu dia menggunakan because of, kalimat kedua menggunakan hence, dan kalimat ketiga menggunakan because. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini ada sedikit perbedaan ya untuk struktur kalimatnya. Jadi, kita sekarang akan membahas tentang signal words dalam konteks cause effect. Alright, but what is signal words? Apa sih signal words itu sendiri? Nah, signal words are specific words that you can use to transition between different ideas in your paper clearly. Jadi, sebetulnya signal words ini dalam kata lain bisa disebut sebagai connector, ataupun conjunction, ataupun transition. What for? Ya, of course, to connect two clauses or two ideas, untuk menghubungkan dua klausa ataupun dua kalimat ya. Jadi bebas kalian mau menggunakan istilah signal words ataupun menggunakan istilah connector, conjunction, ataupun transition karena fungsi dan tujuannya sama. Nah, sebetulnya signal words itu sendiri ada banyak macamnya. Ada summary ya untuk konteksnya, ada time ya seperti yang kalian lihat dalam tabel. Kemudian ada contrast signal words, ada illustration juga, ada space, kemudian ada addition, arguments, and cause and effect. Nah, untuk saat ini, dalam video ini kita akan fokus ke cause and effect. Let's start with the first signal words. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang because, since, as. Walaupun since dengan as ini bisa dimaknai dengan kata karena kalau dalam bahasa Indonesia, ya, jadi maknanya sama dengan because. However, there is slight differences. Ada sedikit perbedaan. Kapan kita menggunakan because, kapan kita menggunakan since, kapan kita menggunakan as. Alright? Because introduce clauses of cause and reason. It is subordinating conjunction. Jadi si because ini dia merupakan conjunction dari yang subordinating clause. Apa sih subordinating clause? Nah, this means that the clause it introduces a subordinate clause which needs a main clause to make it complete. Karena kita membahas tentang cause effect context, karena ada cause dan ada effect, maka untuk menggabungkan atau to connect two clauses antara cause and effect, kita perlu yang namanya subordinating conjunction. Makanya menggunakan kata because. We use a comma when the subordinate clause come before the main clause. Nah, kalau kalian masih bingung, apa sih subordinate clause? Oke. Nah, according to this example, ya, ada main clause, ada subordinate clause. Main clause di sini dia merupakan dari efeknya karena kita membahas tentang cause effect. Di sini ada main clause. Di sini merupakan effect. Dan subordinate clause-nya, nah di sini cause and reason. Berarti ini merupakan cause-nya atau reason-nya. Makanya kita perlu yang namanya signal word to connect two clauses untuk menggabungkan dua klausa antara si cause dan effect. Untuk penempatan cause and effect itu sendiri, nggak masalah kalian mau nyimpan cause-nya duluan atau effect-nya duluan. However, you have to be careful kalau kalian mau menyebutkan cause-nya, ya, to start the sentence. Contohnya seperti ini. Jadi subordinate clause-nya ada di depan. Untuk signal words-nya atau conjunction-nya juga harus disimpan di awal kalimat. Jadi jangan sampai ditinggalkan ya atau dibiarkan tetap di tengah.
Tidak seperti itu. Kenapa? Karena signal words ini, seperti yang di sini sudah disebutkan, ya, the clause it introduce subordinate clause. Jadi dia harus diikuti dengan subordinate clause-nya. Makanya ini ada contoh lainnya, because they were so tired. Nah, karena dia menyebutkan clause-nya dulu dan si konektornya ini ada di depan, jangan lupa kalian simpan koma di tengah kalimatnya. To differ which one is the cause and which one is the effect. Harus dipisahkan dengan koma, dan ini main clause-nya. Jadi kata because ini dia pasti diikuti dengan cause-nya atau reason-nya. Alright, next. Because is a conjunction, so the structure we use is because plus subject plus verb, atau istilah lainnya adalah clause, yaitu klausa. Yang mana klausa itu sendiri minimal harus mengandung subject and verb, atau kata benda dan kata kerja. Alright, here is the example. Mrs. Fang was also murdered because she knew the gang. Setelah kata because, dia ada she sebagai subject and knew sebagai verbnya. Jadi ini pasti diikuti dengan subject and verb. Contoh yang kedua. Because the check was made payable to China restaurant. Nah, di sini kita lihat, ya, dia disimpan di awal kalimat. Berarti ini checknya adalah subject and was made is a verb. Jadi seperti itu ya, untuk conjunction because ini, dia pasti diikuti dengan subject and verb. Alright, now how about as and since? We often use as and since when we want to focus more on the result than the reason. Nah, di sini konteksnya ada sedikit berbeda ya antara penggunaan because, since, or as. Nah, untuk as dengan since di sini disebutkan kalau dia fokusnya ke resultnya daripada ke reasonnya. Dalam kata lain, untuk since dengan as ini, si pembicara ya, dia sudah tahu alasannya kenapa, atau orang yang diajak bicara, ataupun kebanyakan orang sudah tahu alasannya kenapa. Makanya dia fokusnya itu ke resultnya atau ke efeknya. Okay. We usually put a comma before since after the main clause. Jadi as dan since ini biasanya juga lebih formal ya daripada kata because. Here is the example. Seperti biasa ada subordinating, ya, subordinating clause dengan yang main clause-nya. Di sini kita fokusnya ke result-nya. I hope they have decided to come as I want to hear about their trip India trip. Oke. Di sini reason-nya. Mungkin semua orang sudah tahu alasannya kenapa. Jadi kita fokusnya ke sini. Makanya dia menggunakan as. Begitu juga dengan since. They are rather expensive since they are quite hard to find. Semua orang tahu kalau barangnya susah dicari, makanya kita fokusnya oke, mereka mahal. Apa? Mungkin barangnya yang mahal. Nah, selain itu, untuk tambahan informasi, since juga dipakai jika ada kata keterangan waktu ya, atau adverb of time-nya. Ya, untuk menandakan kalau itu ada jangka waktunya. Biasanya menggunakan kata since. Karena untuk as dan since ini konteksnya dia lebih ke formal dan fokus ke result, so we often use as and since clauses at the beginning of the sentence. Karena bentuknya formal dan dia fokusnya itu ke result, makanya jika nanti kalian menemukan jurnal ataupun academic text ya, kalian akan menemukan kata since dengan as ini di awal kalimat. Karena apa? Pertama, dia fokusnya ke resultnya. Oke, fokusnya ke resultnya. Jadi resultnya dia disimpan di akhir. Kemudian yang kedua, karena konteksnya formal, dia pasti di awal kalimat. Jadi pastinya kata because ini akan jarang ditemukan untuk mengawali sebuah kalimat. Walaupun maknanya sama, mau because, mau since, mau as. Ya, pada umumnya sama saja. Kalian boleh kok menggunakan kata because. Tapi pada umumnya untuk academic writing, ya, to start the sentence, karena konteksnya itu lebih formal, kalian harus menggunakan since ataupun as. Kemudian, we use because, not as or since in questions where the speaker proposes a reason. Nah, bedanya kalau yang ini, kalau konteksnya, konteks kalimatnya itu berupa pertanyaan, dia harus menggunakan because, bukan since dengan as. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah disebutkan, untuk because ini dia fokusnya itu ke cause, ke alasannya. Kenapa? Karena ini pertanyaan, berarti orang nggak tahu alasannya kenapa. Makanya dia harus pakai because, karena dia nggak fokus ke resultnya.
fokusnya ke reasonnya. Next is because of. Untuk because of itu sendiri, ini juga sama conjunction, tapi dia posisinya itu sebagai adverb, yang mana kita ketahui kalau adverb ini pasti modify verb. Nanti konteksnya atau strukturnya, because of ini akan diikuti dengan noun atau noun phrase ataupun pronoun. Ya, because of always followed by noun or noun phrase or pronoun. Here is the example. Because of the rain, the tennis match was stopped. Di sini dia the rain. Ini adalah noun saja. Kemudian, there were so many people in the shop because of the sale. Ini juga sama, the sale. This is noun. He moved to London because of his girlfriend. Nah, di sini ada pronounnya ya. Ya, di sini ada pronounnya, kemudian nounnya. The last, he moved to London because of her. Dan ini semuanya modify verb. Jadi efeknya itu adalah ke verbnya. Gara-gara hujan, jadi dihentikan. Gara-gara sale, jadi banyak orang. Gara-gara ceweknya atau pacarnya, dia jadi pindah. Jadi dia modify verb. Begitu ya. Next. How about due to and owing to? Nah, sebetulnya due to dengan owing to ini sama ya. Jadi terserah nanti kalian mau pakai kata due to ataupun owing to karena meaning dan strukturnya itu sama saja. Tapi antara due to dengan because of, nah ini yang ada sedikit perbedaan. Nah, untuk due to is an adjective. Kalau tadi because of is an adverb, kalau due to sendiri itu adalah adjective, which means it describe or modify noun. Karena dia adjective, pasti dia akan menegaskan si kata bendanya. Walaupun due to and because of ini sama-sama diikuti dengan noun ataupun noun phrase ataupun pronoun, tapi ingat konteksnya dia modify noun ya, bukan modify verb. Here are some examples. My illness was due to severe stress. Okay, was due to severe stress. Kita lihat di sini sebelum kata due to, dia tidak ada verb, dia hanya ada linking verbnya ya, hanya ada to be di sini, berarti dia modify noun. Ini yang dimaksud dengan modify noun. Oke, jadi yang menjadi dampaknya adalah my illness. Kemudian, the problem was due to a shortage of high court judges. Di sini juga sama. Modify verb, modify noun. Maaf, modify noun di sini sebagai ininya ya, problemnya. Kemudian ini juga sama. Ya, seperti yang kalian lihat. Jadi intinya kalau misalkan tidak menemukan kata kerja di main clause-nya, kalian berarti pakai due to ya, bukan pakai kata because of. Ini juga sama. Our failure is due to lack of practice and support. Sederhananya seperti itu. Dan kalau kalian mungkin masih ingat passive voice, justru ini sebetulnya bisa diganti dengan kata caused by. Yang mana karena ini dia disebabkan oleh, berarti passive voice ya. Kalimat pasif pasti diikuti dengan to be. Oke, pasti ada to be-nya di sebelum kata due to ini. Karena jadi nanti kalau kalian merasa ragu apakah pakai due to ataupun pakai because of, kalian ganti saja kalimat atau kata due to ini dengan kata caused by. Apakah make sense atau tidak. Dan ingat, pasti dia diikuti dengan noun atau noun phrase ataupun pronoun. Seperti ini ya. Ini noun phrase. Ini juga sama. Dia diikuti dengan noun phrase. Oke. How about due to the fact? Oke. Ada yang lain nih selain kata due to, ada due to the fact that. Nah, it is acceptable to use the structure due to the fact that. Nah, untuk due to the fact that ini, dia sama dengan because. Jadi nanti kalian bebas mau menggunakan due to the fact that ataupun mau menggunakan kata because. Karena apa? Karena sama-sama diikuti dengan main clause yang artinya subject plus verb ya. Okay, here is the examples. The difference must have been due to the fact that Min had been living. Nah, di sini subject had been living. Ini adalah verbnya.
Ini juga sama ya. Mr. Go said the dramatic rise. Oke, kita lihat bawahnya ada due to the fact that more tourists sebagai subjek, had come sebagai verb. Gitu. Jadi kalau due to saja dia diikuti dengan noun ataupun noun phrase ataupun pronoun, tapi kalau untuk kata due to the fact that dia harus diikuti dengan main clause, yaitu subject plus verb. Ini sama dengan because. Alright. Now, I want you to try to identify which one is the correct sentence. Coba perhatikan baik-baik. Yang mana sih kalimat yang betul? Apakah kalimat pertama ataupun kalimat kedua? Berdasarkan konteksnya ya. Struktur kalimat yang sesuai penggunaan signal words untuk cause effect konteks. Coba diperhatikan baik-baik. Okay. Her anger was due to the broken window. She was angry due to the broken window. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, due to. Kita lihat di sini apakah dia modify noun atau apakah modify verb. Kalau yang ini dia jelas ya tidak ada verbnya. Walaupun di sini ada was, hati-hati, dia di sini diikuti dengan adjective. Oke, ingat karena due to di sini adalah adjective. Ya, nggak mungkin dia modify adjective juga. Makanya yang ini salah. Yang betul adalah yang ini. Her anger was due to the broken window. Berarti ini harusnya bukan due to, tapi because of. Oke, next. Yang kedua. Which one is the correct sentence? I missed the train due to traffic, or I missed the train because of traffic. Ingat ya, yang mana modify noun, yang mana modify verb. Oke, sekarang saya bahas due to di sini because of. Nah, karena di sini ada verbnya, ada missed ya, ada miss, it means dia pasti modify verb. Nah, ingat yang modify verb dia harus menggunakan because of, bukan due to. Berarti jawaban yang betul adalah yang the second sentence, yang true sentence-nya. Oke, semoga paham ya sejauh ini. Next, how about does and hence? Nah, ini yang terakhir. Mungkin kalian familiarnya dengan kata so ataupun therefore. Tapi di sini selain menggunakan so dengan therefore, kalian juga bisa menggunakan hence ataupun does. Walaupun artinya sama ya, maka dari itu, oleh karena itu, jadi ini sama-sama signal words untuk connect cause and effect. Nah, hence and thus have the same basic meaning and are often interchangeable. However, there is a slight difference. Untuk hence itu sendiri usually refers to the future and thus usually refers to the past. Jadi konteksnya ini tidak boleh sembarangan ya. Oke lah, kalau kalian pakai therefore ataupun pakai so, ini bisa digunakan in any kinds of context. Boleh present, boleh future, boleh past tense. Tapi kalau untuk yang hence dengan does, karena ini konteksnya lebih formal, jadi kalian harus hati-hati. Hence digunakan untuk konteks kalimat present ataupun future. Tapi kalau untuk does, ini digunakan untuk konteks kalimatnya yang past tense ya. Jadi disesuaikan. Kemudian karena hence dengan does ini meaningnya berbeda dengan yang sebelumnya ya, bukan karena tapi oleh karena itu, maka dari itu, maka strukturnya juga ini berbeda. Nah, untuk penggunaan does dengan hence itu sendiri, dia pasti diikuti dengan effect. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, dia diikuti dengan cause-nya. Nah, di sini ada dua jenis penulisan. Yang pertama, kalian boleh dibuat menjadi satu kalimat ataupun bisa dibuat menjadi dua kalimat. Dengan catatan, kalau mau digabungkan antara cause dengan effect, di sini harus pakai koma dulu. Ya, karena ini ada sebab akibatnya. Ini harus pakai koma dulu. Karena berbeda dengan tadi ya. Nah, yang kedua, kalian boleh menyebutkan cause-nya dulu di sini di awal kalimat, kemudian titik.
Kemudian di kalimat berikutnya, efeknya. Kalian sebutkan efeknya, tapi jangan lupa signal words dulu, kemudian koma, baru efeknya apa. Begitu ya. Alright, I hope there's no question ya for this session. Nggak ada pertanyaan, mungkin ini jauh lebih sederhana untuk dipahami, khususnya untuk signal words in cause effect context. Nanti saya akan coba untuk memberikan soal latihan ya, nanti ada di link. Boleh diklik saja nanti linknya. Kalian boleh coba-coba untuk soal latihannya, untuk mengecek sudah sejauh mana kalian memahami signal words untuk cause effect ini. Alright, I think that's all for today, and see you in the next video. Bye bye.